Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 18 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas IHSG dan 15 saham request dari grup Telegram seperti biasa. Kita langsung saja cek ke IHSG ya. IHSG hari ini ditutup di level 6.834,49 poin, mengalami kenaikan sebesar 3,38 poin dengan perubahan poin 0,05%. Kita lihat dari volume, ya ini masih tipis, sebenarnya masih tipis di bawah volume MA. Nah, dan lagi-lagi bandar asing hari ini masih terus distribusi bahkan hampir 1 T. Dan ya, jadi ngeprank lagi, IHSG ngeprank ya. Jadi yang bagus itu kan candle merah, terus ada hammer seperti ini, terus hijau full. Ini kalau udah hijau tadi benar-benar sampai puncaknya atau at least di 6.870-an, itu bagus sebenarnya. Nah, cuma ini berarti ini saya hapus saja ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya kalau di channel saya targetnya yang abu-abu ini dua-duanya. Itu ini jadi saya hapus saja untuk mengurangi goretan-goretan di layar gitu kan. Nah, IHSG hari ini terhitung masih membal dari uptrend line-nya yang ini, yang warna ungu saya buat ya. Ini udah lama banget dan ini dia membal. Oke, dia membal pas di sini terus dia naik, dia turun, ketarik terus membal lagi naik ke atas. Jadi tutupannya yang dibawa naik. Oke. Jadi pas di akhir-akhir dia dikerek naik. Jadi kalau saya lihat memang ini kita lihat ya secara 5 menit IHSG ini masih belum bisa break dari EMA 200-nya. Nah, ini kalau udah mau mulai paling enggak break dari EMA 200 dan ini terhitung lama ya. EMA 200 ya dari sebelum-sebelumnya nih. Dari tanggal 7 Oktober nggak pernah ditembus loh untuk hitungan menit. Oke, ini kemarin sempat mau break di sini tapi gagal. Ya, hari ini ya berarti ya 18 dia udah mau coba break tapi gagal, ya turun lagi. Dan ini ya berpotensi bahaya sebenarnya untuk IHSG kita. Jadi tetap ya saya mewanti-wanti IHSG ini masih potensi untuk turun ke dalam, ya turun ke bawah. Karena ini kemarin kalau Bapak Ibu ingat IHSG ini sengaja masih diciptakan gap di sini untuk membuat keraguan. Ya, sekarang bedakan kalau misalnya bandar kemarin langsung tutup, oke tutup, terus habis itu hari ini hijau, wah itu pasti orang langsung akan, wah udah tutup gap, hijau, membal, nah gitu. Oke, nah, tapi memang ini kan juga di grup saya pun masih ya saya bilang hati-hati ini belum tutup gap sempurna. Nanti akan suatu waktu bisa nutup, apalagi dia ini belum berhasil naik ke neckline-nya si ini ya, head and shoulder-nya itu. Jadi ini kalau nanti dijebol otomatis dia tutupan di bawah, nah orang udah mulai akan panic selling dan itu yang menyebabkan pasar longsor. Dan hari ini asing berhasil nyerap duit dari kita ya 800 miliaran dan itu ya duit yang banyak banget gitu. Jadi ini udah mulai fase downtrend bisa dibilang seperti itu, jadi harus hati-hati. Ya, downtrend minor ini untuk IHSG kita. Oke. Selama di atas 6.800 ya pasar akan kayak sekarang kondisinya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang kebanting. Dan hari ini banyak ya yang tiba-tiba kebanting di mana di konstruksi kebanting dalam. Oke, terus ada PTBA nanti saya bahas nih kebanting dalam juga. Padahal yang lainnya juga nggak kuat-kuat aja gitu kan. Jadi memang masih harus hati-hati ya. Oke, seperti itu ya untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Dewa. Dewa ditutup di harga 64 dan perubahan harga positif 3,23%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini keluar, bandar lokal masuk tipis. Dewa dia netral, yang beli CP, BQ, BRYP, yang jualan SQ, MG, INKI. Ya ini ada SQ yang distribusi, yang nabunginnya kecil-kecil. Ya untuk Dewa sendiri, ini dia berhasil naik di atas 61. Ya berhasil naik di atas 61 dan dia masih di sini konsol, dia ketahan dengan EMA 200 ya. Kemarin dia tutup gap ya, ketarik lagi. Ini sebenarnya untuk Dewa masih potensi untuk naik selama dia bisa break dari 65. Karena
65 68 ya. 68 ini kuat sekali untuk Dewa. Nah, dia begitu bisa naik, ini bisa lanjut tutup gap di area 76 seperti itu. Ya, cut loss di bawah 61 ini untuk Dewa. Lanjut selanjutnya ada OPMS. OPMS tutup di harga 121 dan perubahan harga positif 90,1%. Ini kalau kita lihat dari volume hari ini memang cukup terasa ya di OPMS. Volumenya besar, bandar asing hari ini keluar, bandar lokal yang masuk. OPMS hari ini ada small akumulasi yang beli BQ, PD, CCLG, yang jualan YP, KK, AK, XA. Dan ini ada BQ yang nampung cukup oke. Ya, dan OPMS terakhir saya analisa di sini. Ternyata dia juga nggak kuat, break 179. Dia langsung tutupan di bawah, tapi bikin gap ya. Ini gapnya lumayan nih. Nah, dia langsung bikin gap di sini. Ini langsung ARB, 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 ARB. Di sini mulai bangun, tapi nggak ada perlawanan, terus kebanting terus. Nah, OPMS dia mental di 110. Tuh kan, jadi ini potensinya dia bisa dibilang double bottom. Nah, dia baru oke, OPMS ini kalau break 130. Break 130 potensinya bisa ke area sini untuk OPMS 150. Oke, ini mudah-mudahan rounding naik dengan adanya volume besar hari ini. Lanjut selanjutnya ada KIN. KIN ditutup di harga 700 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume yang tipis. Bandar asing hari ini keluar tipis, sebelumnya ada akumulasi cukup besar. Bandar lokal ini hari ini masuk tipis. KIN hari ini netral. Yang beli ada EP, YP, CPCC, yang jualan AK, II, LG, GR. Nah, kita coba cek dari kemarin ya. Karena ada akumulasi. Bandar EP, CC, AK, II jualan. Nah, ini EP masuk lagi hari ini dengan volume besar sekali ya. Ya, lumayan besar untuk hari ini. Jadi sepertinya KIN ini mau diangkat sama EP, cuma ya dia nungguin barang aja nih, nampung dia barang udah di bawah. Ditampung. Nah, ini dia masih bikin flag yang dimana memang ini bisa dibilang agak panjang juga ya, flagnya ini agak panjang juga ya, tetapi kalau dia belum break dan ini masih konsol ya, nanti masih bisa naik kalau begitu dia break. Kemarin mau break di sini gagal ya, dan kita sempat trading di sini kalau nggak salah ya, sempat trading di sini terus habis itu bawa turun mana ya, ya di sini ya, di sini saya lupa juga ya. Jadi saya bilang cut loss di bawah 750 gitu kan, bawah 750 ini sempat average down, sempat naik. Nah, saya juga udah ingatkan sebenarnya di grup, karena saya nggak bisa ngawal terus nih karena memang lagi sibuk sekali di kerjaan ya. Jadi kalau misalnya memang udah dirasa hijau dan dia nggak kuat, ya udah taking profit aja gitu. Taking profit paling nggak ya 2% lebih baik daripada enggak. Karena kalau udah beli di bawah ini kan area buy saya masukin juga kan, area buy 2 segini sampai segini. Ya, jadi kalau piramidnya atau area buy-nya ini kebeli semua ya harusnya udah positif ini. Gitu, dengan porsi yang sama aja ini udah pasti positif. Dan itu kan udah bisa cuan sebenarnya. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu, makanya kalau misalnya memang ada analisa, dilihat juga resistennya di sini gitu. Ya, gitu. Oke, untuk KIN. Nah, untuk KIN ini sekarang udah area 700, harga-harga pantulan ya. Ada akumulasi. Ini kalau mau coba entry harusnya bisa KIN. Udah area bawah, cut loss-nya juga tipis ya, bisa di bawah 650 cut loss-nya. Jadi cukup dalam sih. Cukup dalam nih KIN. 650. Nah, 7% ya. Kalau di bawah 650 nih. Tapi kalau misalnya mau ambil 3% ya udah nggak apa-apa. Nih, di bawah 680. Gitu. Ya, untuk KIN. Lanjut selanjutnya ada Jakon. Jakon ditutup di harga 172 dan perubahan harga positif 9,55%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar asing ini udah 2 hari mulai masuk. Bandar lokal juga terus masuk. Jakon dia di peak akumulasi, yang beli AK, PD, CCBB, yang jualan XL, GR, LG, EP. Dan yang jualan retail
Ini ada Bandar sama ya mungkin ada Retail juga yang mampu. Ini kalau Jakon ada YU kemarin beli ya di bawah sini YU 156. Kemarin dia nanya, Pak ini Jakon dari 150 gimana? Ya ini bentukannya doji. Dan saya bilang kalau misalnya mau konfirmasi tunggu besok lihat hijau apa enggak, ternyata dikasih 9% lebih gitu ya. Dan ini potensinya dia sekarang membentuk double bottom, apakah dia akan langsung rally seperti ini? Ya monggo dicoba aja. Ya karena ini ada Bandar juga ada akumulasi, tapi kita lihat YU-nya. Kontrol YU aja ya untuk Jakon ini karena dia yang beli di bawah dan akumulasi cukup besar. Ini dia udah break 170, mudah-mudahan dia bisa kuat untuk uji ke 178. Begitu dia break 178, ya ini bisa uji ke 187-nya. Resisten selanjutnya. Gitu ya untuk Jakon. Kalau misalnya mau beli cut loss di mana? 3% aja lah. Udah di bawah 106 tujuan. Seperti itu. Ya, atau di bawah 170 langsung, nggak apa-apa. Karena kalau dia udah nggak kuat ya akan turun lagi ke bawah. Seperti itu Jakon. Lanjut selanjutnya ada KLBF. KLBF ditutup di harga 1.900 dan perubahan harga minus 1,55%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini juga cukup besar volumenya, bandar asing terus keluar, bandar lokal ini juga keluar. KLBF dia di small distribusi yang jualan CS, ZP, YPDX, yang beli ada KZ, PK, YUAK. Ini diam-diam memang KLBF ini volumenya gila-gilaan ya. 130 miliar sekali jualan satu hari. Untuk KLBF sendiri ini dia juga saya waktu itu sempat analisa ya. Dia selama keluar dari sini ya good dan ternyata dia keluar dan ya langsung terbang. Nah ini target penurunan ya dari double topnya di sini itu sudah tercapai, dia rounding naik lawan dan langsung breakout malah. Nah yang bagusnya memang dia di sini ada gap langsung ditutup besoknya. Dia breakout lagi di atas 1800. 1800 ini angka psikologis. Nah, tapi harus hati-hati ya. Dia kalau misalnya enggak, ini kan gini. Ini terhitungnya sebenarnya udah breakout sih. Ya, dia udah breakout di 1900 untuk LBF. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau ini dia. Jadi kalau mau entry tunggu konfirmasi dulu lah 2-3 candle lagi. Kalau kuat di atas 1900 baru entry aja. Takutnya dia false breakout gitu kan karena dia udah retest juga nih dan distribusi hari ini memang cukup besar tapi ada yang akum. Nah mudah-mudahan akum ini si kaset oke juga. Coba kita cek dari 19 September 19 September untuk kaset. Nah kasetnya punya nih di atas nih bahkan 1871. Nah jadi mudah-mudahan si kaset ini nahan dan dia emang mau naikin lagi si KLBF. LBF ini kalau dilihat targetnya ini ya bisa ke 2000 lah, harusnya 1990 gitu. Oke. Untuk KLBF seperti itu ini menarik karena bandarnya juga ternyata punya di atas ya yang distribusi dari kemarin ini tapi ditahan terus gitu kan. Ya ini menarik. Gitu bisa diicip lah. KLBF kalau mau konservatif paling nggak di bawah 1850 atau 1845 gitu. Jadi kalau tutupan di bawah sini ya lepas dulu. Gitu ya untuk KLBF. Lanjut selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 3.960 dan perubahan harga minus 6,82%. Kita lihat dari volume ya hari ini ada volume spike terhitungnya spike ya. Bandar asing ini terus masuk, bandar lokal ini jualan. PTBA dia hari ini di big distribusi yang jualan LG, AKB, BBK, yang beli ada GR, YPS, QKK. Nah ini LG-nya distribusi ngeguyur siapa ya? AZ ya, AZ ikutan ngeguyur. Tapi LG sih saya rasa yang ngeguyur nih. Untuk PTBA ini saya nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ARB bahkan ya PTBA ARB saya belum buka-buka nih. Nah jadi harus hati-hati ya, ini udah mulai tanda-tanda apakah batu bara akan mulai dibuang? Saya juga nggak tahu. Saya nggak mau tebar fear, nggak mau apa-apa. Cuma kalau kita cek si Adro
ya. Adro, terus ITMG itu kuat, dia nggak sampai ARB, bahkan masih bisa dibilang bertahan di area supportnya nih kayak Adro. Nah, dan ini coba dilihat ya, ini BKAK udah distribusi, yang nampunginnya kurang ya, gitu. Jadi untuk batu bara harus hati-hati, karena dari minggu lalu ya, minggu lalu saya sampaikan juga batu bara lanjut koreksi, atau hari Minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin kayaknya ya. Nah, jadi ini udah koreksi, dia harus hati-hati ya. Ingat silikel ya, silikelnya mungkin orang juga udah mulai jenuh. Bayangin deh kalau bapak ibu trading 1 tahun lebih itu di batu bara, terus mengharap dia udah naik tinggi, terus dia berharap masih bisa naik tinggi lagi, kayaknya agak berat deh gitu ya. Jadi nggak tahu nanti apa yang mau digoreng. Jadi coba coba bapak ibu coba lirik ya, lirik yang belum jalan gitu. Tekno, bank digital, terus apa lagi? Konstruksi. Nah itu dipantau ya, dipantau, bukan berarti harus entry, dipantau dulu. Itu karena udah low level sekali. Nanti begitu ada pantulan itu bisa tinggi lumayan. Gitu. Jadi ini yang trading di batu bara, coba mulai di taking profit lah kalau misalnya udah punya di bawah. Oke. Seperti itu ya. PTBA ini juga udah jebol angka 4000, di mana angka psikologis ya. Nih, ini supportnya dia kemarin kan 4000 juga membal, tapi hari ini dijebol. Nah, ini 4000. Ini coba ya saya hapus dulu deh, biar gak terlalu banyak coretan nih. Nah, ini dia uptrendnya dari 17 Maret, ini dipatahin hari ini. Gitu. Oke, jadi patahin. Dan kalau misalnya memang kita cek dari sini dulu. Nah, ini harusnya dia bisa ke 3700-an. Atau uji EMA 200. EMA 200 belum pernah diuji ini dari September 2021. Bayangin, dari tahun lalu belum diuji. Apakah sekarang menguji baru membal? Ya bisa juga. Gitu. Ini bertepatan dengan target penurunan. Ya, jadi ada potensi ini nguji EMA 200 dulu karena belum pernah diuji juga nih. Saya baru lihat. Gitu. Ya, untuk PTBA. Dan kalau emang Bapak Ibu cek, kita lihat apakah nah ini ya, dengan dia jalur sideways di sini. Nah, jalur sideways ini nih agak lebar ya, jalur sideways di sini, dia turun sampai bawah, naik nggak kuat, turun lagi, nah dia breakdown. Nah, apakah ini akan fake out dan dimana nanti dia turun terus membal, entry-nya masuk ke area sideways cepat lagi ya, nggak ada yang tahu, bisa juga seperti itu. Ya, untuk PTBA tunggu aja di area 3700 sampai 3800 untuk PTBA. Oke, lanjut selanjutnya ada energi. Energi ditutup di harga 266 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia juga ini mengecil di bawah volume MA. Bandar asing ini mulai masuk tipis setelah kemarin jualan. Bandar lokal ini masuk tipis. Energi di hari netral yang beli ada BB, AKZPIU, yang jualan YP, PD, RICP. Nah, untuk energi kita coba cek dari tanggal 3 Oktober. YU 13 miliar di harga 273 AK. BB. Nah, BB entry lagi nih. Kemarin dia yang guyur, BB udah mulai entry lagi di area 269. Jadi bandar pun masih di area atas dan ini area sideways ya untuk si siapa? Energi. Oke, ini kita cek. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia benar-benar mode sideways. Benar-benar mode sideways ya. Dan dia sekarang lagi ada di support tengah. Support tengah. Mudah-mudahan ini nggak break. Nah, jadi sekarang kita ada dua view nih Bapak Ibu. Ini sideways lebarnya, ini lebar sekali. Coba bayangkan dari sini kita ke atas saja udah 39%. Nah, kita lihat sekarang mode sideways yang lebih kecil. Oke. Nah,
Nah, kalau lebih kecil tariknya ke sini. Dia udah sempat fake out. Dia lagi konsol gitu kan. Jadi ini juga masih ada potensi seperti apa? Ya seperti biasa, turun, fake out dia sampai di support, membal masuk, sideways. Nanti begitu ada waktunya dia timing untuk keluar. Nah, jadi kemarin saya juga ini ya, rekomend energi ini. Silakan kalau mau masuk di area 270 sampai ke ani sini 258, cut loss di bawah 250. Nah, ini masih area sideways dan bandar masih aktif. Gitu, jadi mudah-mudahan ini juga udah low level banget ya, low level banget. Jadi Bapak Ibu monggo yang mau cut loss di bawah 258 atau mau di 250 ya monggo. Saya lihat di 250 ini cukup kuat, makanya cut loss silakan di bawah 250. Dan belum pernah ya tutupan di bawah 250, harusnya nyentuh 250 langsung membal lagi. Jadi itu alasannya. Jadi monggo kalau misalnya mau energi ini manfaatin di level yang kedua, tingkat kedua. Tingkat pertama kan tadi ya, tapi ini kita lihat yang lebih kecil aja. Tingkat kedua bisa ke 300, kalau breakout ini cakep gitu. Untuk energi. Lanjut selanjutnya ada Rans ditutup di harga 965 dan berubah harga minus 6,31%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing hari ini nggak ada, bandar lokal 2 hari jualan. Rans dia ada small distribusi, yang jualan CC, FF, FS, LG, NI, yang beli EP, AZ, EP, JP. Ya, untuk Rans sendiri, ini dia kondisinya mau kembali lagi masuk ke dalam channel sideways, cuma masih gagal. Potensinya dia juga didistribusi nih. Potensinya dia bisa saja lanjut turun. Kita coba cek dulu 17-nya. YP, CCPD, YP-nya hilang ya. Ya, jadi nah ini masih retail yang nampungin. Itu karena udah di harga bawah, anggapannya udah murah ya, padahal kalau kemarin jualan atau hari ini jualan ya cuan memang. Nah, cuma kan kita nggak tahu gitu. Ya bahkan ini ARB nih guys, 965. Low-nya oh nggak, satu naik ya, nggak ARB. Jadi besok ada potensi masih bisa naik, mudah-mudahan bisa naik. Manfaatin aja out dulu kalau dia sempat naik. Gitu. Ya ini dia sebenarnya bagus kalau dia bisa naik di atas 1150 untuk range. Cut loss di mana? Di bawah 915. Itu low-nya dia terakhir. Oke, selanjutnya untuk ada BNBR. BNBR itu di harga 68 dan berubah harga positif 7,94%. Dilihat dari volume, dia di atas volume EMA dan ini cukup oke hari ini. Bandar lokal ini masih terus jualan. Bandar asing ya tadi. Bandar lokal ini juga jualannya cukup deras hari ini. BNBR dia normal distribusi, yang jualan IFZP KKGR, yang beli ada KI CP FZ MGBK. Nah ini IF jualannya deras sekali di sini ya, take profit mungkin, dan ada Bandar MG dan FZ yang akum cukup kecil tapi ada KI yang masuk. Nah, untuk BNBR ini hari ini dia tutup gap ya. Ini berapa? High-nya 60, ini low-nya 60. Oke, jadi ketutup gap-nya untuk BNBR dan dia sempat ketarik gitu kan. Nah, untuk BNBR kalau dia bisa break 71 ini bagus banget. Oke, jadi ini masih potensi nguji ke 71. Begitu dia break 71 ya potensinya nguji ke 76 dulu. Untuk BNBR. Cut loss di mana? Cut loss di bawah 63 kalau mau entry. Gitu. Ya, ini saya ngomongin cut loss bukan berarti bisa masuk, tapi maksudnya ya kalau emang mau coba mau beli ya di bawah 63. Gitu ya, ini kuat banget nih 63, selalu membal-membal. Ya, untuk PNBR ini masih oke, dia masih rounding naik. Ya bisa juga ini dia udah nyentuh rounding terus naik break out jadi bikin cup and handle, bisa juga seperti itu. Ya, untuk PNBR. Lanjut selanjutnya ada GTSI. GTSI ditutup di harga 65 dan berubah harga minus 1,52%. Kita lihat dari volume hari ini tipis sekali, nggak seperti biasanya. Bandar asing nggak ada, bandar lokal ini keluar tipis setelah 3 hari ada akumulasi. GTSI hari ini dia netral, yang jualan CC YP BQXC, yang beli ROSQ GRYP. Nah untuk GTSI ini terlihat dia udah
bisa dibilang apa ya, kemarin tuh hampir double bottom nih. Cuma dia udah breakout terus gagal, dia break di bawah 66. Padahal 66 ini juga area resistnya si GTSI. Nah, ini area resist ya. Ya, besok masih ada potensi sebenarnya untuk peluang naik. Kenapa? Karena volume hari ini kecil. Gitu. Jadi kalau besok bisa berhasil naik ke atas 66, ini bagus untuk GTSI. Tapi kalau dia gagal, ya potensi balik ke 61 lagi karena ini area sideways dia. Ya, 61 sampai 66 ini area sideways ya GTSI. Begitu breakout, dia potensi uji ke 71 lagi untuk GTSI. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Suli. Suli ditutup di harga 143 dan perubahan harga minus 4,03%. Ini kalau kita lihat dari volume, hari ini cukup tipis di bawah volume MA. Bandar asing ini 2 hari udah jualan, padahal sebelumnya ada akumulasi cukup oke ya. Bandar lokal juga jualan setelah ada akumulasi. Suli dia di small distribusi, yang jualan BQ, AK, YP, CP, yang beli ada CC, ZP, PDNI. Ini kalau kita coba cek dari tanggal 26 Agustus, ini ada akumulasi cukup bagus. Ya, akumulasi ada PD 8 miliar di 128. Nah, jadi harus hati-hati kalau ngeliat si PD-nya guyur. Ya, mana PD? Oh, PD masih beli tipis ya. Tapi kan PD itu campuran retail. Ya, campuran retail, jadi harus hati-hati. Dan ini Suli udah waving-nya udah lewat nih. 1, 2, 3. Bentar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 di sini bisa atau di sini. Nah, tapi kalau misalnya di sini 5, nah ini 1, 2. Nah, ini double top itu juga reversal. Oke, jadi dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini terus 1, 2. Nah, ini udah potensi bentuk double top. Hati-hati, double top itu seperti double bottom, yang dimana kalau dia di area di atas, itu potensi untuk menjadi tanda-tanda reversal. Itu. Oke, jadi dia kalau dia break di bawah 140, ini potensinya turun ke bawah dengan target penurunan nih ya ke area 100 lagi. Ini kemana area psikologis ya, seperti itu. Ini cukup tinggi, harus hati-hati. Oke, tapi ini akumulasinya masa udah dari bawah. Masanya udah dari bawah, tapi mudah-mudahan kuat di 140, bisa rebound lagi ya, bisa juga. Oke, untuk Suli seperti itu. Lanjut saja ada Wins. Wins ditutup di harga 302 dan perubahan harga minus 3,82%. Kita lihat dari volume, hari ini dia tipis, kemarin cukup ada lonjakan volume ya. Bandar asing hari ini keluarnya deres banget, bandar lokal masuk tipis. Wins dia hari ini justru di norma akumulasi, yang beli GR, ZP, AODR, yang jualan LG, YP, DX, YP. Nah, ini LG, YP sepertinya terbacanya asing gitu ya, makanya dia ini deres banget yang jualannya. Untuk Win sendiri ini dia agak dimain-mainin gitu ya, dimain-mainin, goyang-goyang, jadi setiap kali naik turun, setiap kali naik terus dark cloud cover lagi gitu kan ya. Jadi kalau untuk Wins ini kalau dia di bawah 294, terusnya ya bisa jelek. Tapi kalau misalnya dia masih di atas 294 atau besok ada rebound, nah itu masih good. Wins terdekat sih kayaknya uji 324 lagi. Ya kemarin uji 324 masih gagal. 324 nih resistnya dia si Wins. Oke. Wins kalau bener-bener udah mulai jelek itu kalau di bawah 280 untuk Wins. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin rounding. Ya doakan aja dia nggak break di bawah 296 294. 294 lah, nggak break di bawah situ. Ya kalau misalnya ada mantul terus ada tarikan ya bagus. Ini dia masih membal-membal di EMA 13-nya. Ya di EMA 13 dia masih membal-membal. Ya mudah-mudahan besok ikut membal baru naik lagi. Untuk Wins. Target masih sama ya, bisa ke 350 sementara ini. Ke situ dulu. Lanjut saja ada ASI. ASI ditutup di harga 6350 dan perubahan harga minus 1,17%. Kita lihat dari volume, dia sama seperti volume MA,
bandar lokal, bandar asing, ya ini distribusinya udah terkumpul banyak banget. Ya bandar lokal juga distribusi terus. ASI jadi big distribusi yang jualan KZ, AK, BK, BQ, yang beli ada ZP, CC, OD, CSBB. Ya ini tipis-tipis tapi KZ AK-nya distribusinya parah. Coba kita cek dari tanggal 14 September, ini udah mulai distribusi di 14 September. ZP, KZ, YU. Nih. ZP. Ya hari ini ZP masuk ya. Hari ini ZP masuk sepertinya ya. Jadi dia mungkin mulai buyback lagi, dan ini masih di area support untuk si ASI ya. Kalau misalnya memang karena kita nggak tahu ya, kelihatannya distribusi ternyata besok ada yang akumulasi, kita nggak ada yang tahu. Tetapi ini saya membacakan dari ini aja ya, sinyal-sinyal di technical. Dia ini masih ketahan dengan EMA 200 dan bertahan di atas supportnya di 6.300. Nah ini dia masih permainan di situ, di antara itu masih sideways, masih bingung. Tapi kalau kita lihat apakah udah ada yang akumulasi, kita coba cek dari 7 Oktober. AZ. Ya, nah ini ZP pun masih yang guyur, tapi hari ini dia sudah mulai entry. Nah, apakah ini pertanda? Kita lihat besok ya untuk gerakannya ZP, ya ZP di bandar di ASI gitu. Kalau dia mulai akum lagi, ya mungkin ada potensi untuk di membalik, dan dia sudah nyentuh target dari double topnya di sini gitu ya. Ini konsol wajar. Nah justru kalau misalnya memang percaya sama ASI, kalau saya sih ya nggak apa-apa, coba aja. Nah cuma ASI kalau kita lihat dari big views ini hati-hati ya, potensi double top ya atau crab. Nih ini jelas sekali crab. Jadi ini kalau ASI ya, dan ini kalau kita ngomongin resesi dikait-kaitkan dengan saham ASI yang seperti ini gitu ya. Nah ini hati-hati sekali. Kenapa? Kalau ini dia jebol, potensi ke sini ya. Dia kan untuk turun ke sini dia udah bikin double top. Nah terus nanti untuk turun ke sini ini jebol aja, mungkin bisa juga seperti itu kan, jebol uji di sini nggak kuat turun dalam. Hati-hati ya kalau kita ngomongin 2023 resesi, bayangkan bisa ke 4.000 lagi untuk ASI. Seperti itu. Nih ya, pas banget tuh. Pas banget ya. Saya aja belum nge-scroll tadi, masih loading kan, pas banget. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi potensi yang ke situ, dan ini ya Bapak Ibu bisa cek ini support dan resisten kuat ya. Begitu, maksudnya adalah begitu di break langsung terbang. Ini begitu drop ya langsung drop dalam. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya emang mau kolek-kolek ASI ya sabar-sabar aja. ASInya masih distribusi dan pasar memang belum kondusif. Seperti itu. Untuk ASI, lanjut selanjutnya ada Agro. Agro ditutup di harga 510 dan berubah harga positif 8,05%. Kita lihat dari volume, hari ini cukup oke. Bandar asing ini keluar setelah 2 hari dia masuk. Bandar lokal ini keluar juga. Agro dia di big distribusi, yang jualan GRFS BKOD, yang beli ada PD, CC, NI, YP, ZP. Nah, ini pertanda juga harus hati-hati. Kenapa? Kan dia membal Pak, iya betul membal. Tapi bandarnya yang jualan. Ini retail yang nampungin. Gitu. Ya retail yang nampungin, dan kok dibilang lo levelnya Agro, coba ya. Ya coba saya tarik garis dulu untuk Agro. Nah, untuk Agro nih. Nih ya, ini juga begitu di breakout bisa langsung terbang sih. Gitu. Dan dia ini bisa dibilang membal di area support juga, area semoga nggak prank lagi ya, semoga nggak prank dalam artian ini, karena udah turunnya udah gila-gilaan Bank Digital ini
Mungkin nggak sih Pak sampai ke 100-an lagi? Ya mungkin aja. Namanya udah downtrend. Dan ini memang ya eh, hampir sama kayak teknologi. Nanti kalau perkiraan saya ya. Nah, ini nih coba dilihat ya. Ini dari eh, downtrend atapnya dia udah keluar terus membal ya ada potensi paling enggak coba eh, naik sampai ke sini ya ke 600 dia baru turun lagi atau terus bikin inverted head and shoulder tuh bisa juga untuk agro. Ya ini kan dia udah keluar dia turun uji, nah kan dia uji lagi 600 nggak kuat terus dia baru rounding baru break itu bisa juga, atau dia bikin double bottom besok misalnya sampai 550 terus turun lagi membal lagi break ya targetnya lebih kecil gitu ya. Jadi nanti mungkin nih bank digital dan teknologi berjalannya akan seiringan lagi ya, begitu naik naik bareng lagi. Memang kalau udah seperti ini perlu silikal untuk goreng-gorengan gitu, kayak kemarin ya goreng-goreng ini pasti banyak banget retailnya, pasti banyak banget retailnya gitu ya untuk agro. Lanjut selanjutnya ada DMMX. DMMX tutup di harga 1.200 dan perubahan harga positif 4,35%. Kita lihat dari volume ya sama dengan volume MA, bandar asing ini keluar tipis-tipis, bandar lokal ini mulai masuk selama 3 hari terakhir. DMMX jadi big akumulasi yang beli BK, YP, ZPYU, yang jualan CC, PG, SQ, AZ, XC. Ini cukup sepi ya perdagangannya di DMMX, dan DMMX tanpa terasa loh, tanpa terasa tanpa terasa padahal kemarin udah di sini kita ya, targetnya bisa paling nggak sampai ke 1.500-an, ternyata nggak nyampe dan kita baru TP2 di DMMX kemarin di sini langsung longsor deh, langsung longsor. Apakah ada dari stock listener yang guyur? Kayaknya enggak ya. Jadi di sini kita udah TP2 ya udah jualan. Nah, untuk DMMX ini dia kalau kita lihat nih, apakah dia potensi fake out atau technical rebound? Ini kita yang belum tahu karena ini kurang panjang lah, bisa dibilang kurang panjang untuk sideways ya. Nih ya, jadi ini atapnya ini juga masih belum tahu. Nah, jadi ini saya tarik di sini aja. Nah, ini kalau misalnya nanti ya, ini kan dia dari posisi sideways ya segini, dia masuk lagi, terus ini bisa dibilang kan fake out. Ya, bisa dibilang fake out ini. Nah, begitu fake out masuk ya, mudah-mudahan bisa main naik lagi, baru dia nanti uget-uget breakout ya, bisa juga gini baru naik bisa juga gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak bikin low baru lagi. Nah yang jelek itu teman-temannya nih MTech ya, kemarin kan saya bahas ya, dan ternyata pagi langsung terbang dan saya juga sampaikan ke grup jangan asal serok. Kenapa? Saya lihat soalnya di MTech bikin low baru, kecuali dia nggak bikin low baru ya, dia bikin harami atau ada yang nyebut inside bar gitu. Inside bar ada salah satu grup lain nyebutnya. Ya itu salah satunya harami. Nah itu apa namanya? Kalau seperti itu bagus. Kalau dia nggak bikin low baru. Nah ini tapi lu bikin low baru, harus hati-hati. Gitu. Ya. Goto juga kena kena dorong bawah lagi. Jadi ya memang digital nih masih ke hold kayaknya. Ya masih ke hold tapi ya sabar-sabar aja. Pasti akan ada waktunya digoreng-goreng lagi. Apalagi bentar lagi beli-beli masuk. Ya, beli-beli masuk. Ya mudah-mudahan menjadi katalis lah. Penghuni baru gitu kan, digoreng-goreng dikit, naik-naik sampai mana, terus turun lagi gitu bisa juga. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Videonya ternyata cukup panjang ya, pada rencana tadi cepat aja. Ya, semoga bermanfaat videonya dan eh, jangan terlalu FOMO ya di pasar seperti, jangan terlalu FOMO, sabar-sabar aja. Ya, demikian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan salam sehat selalu.